Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gusti Ayu Putu Indah Santi dengan NIM 2517051126 dari kelas 2K Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai Gayatri Sadana dan Kitab Suci Agama Hindu. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian Gayatri Sadana, yaitu Gayatri Sadana adalah salah satu praktik spiritual dalam ajaran agama Hindu yang dilakukan melalui pengucapan serta penghayatan mantra Gayatri secara rutin dan penuh kesadaran. Praktik ini tidak hanya sekadar membaca mantra, tetapi juga melibatkan konsentrasi, ketenangan batin, serta pemahaman makna dari mantra tersebut. Tujuan utama dari Gayatri Sadana adalah untuk menyucikan pikiran dari pengaruh negatif, meningkatkan kesadaran spiritual, serta membantu manusia lebih dekat dengan Tuhan. Dengan melakukan praktik ini secara konsisten, seseorang dapat melatih diri untuk memiliki pikiran yang lebih jernih, sikap yang lebih tenang, dan tindakan yang lebih bijaksana dalam kehidupan sehari-hari. Lalu adapun mantra Gayatri beserta maknanya. Mantra Gayatri merupakan salah satu mantra suci yang sangat penting dalam agama Hindu. Bunyinya adalah Om Bhurbhuvaswah Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhyo Yonah Prachodayat. Yang dimana makna dari mantra ini adalah untuk permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar memberikan penerangan pikiran, kebijaksanaan, dan tuntunan dalam menjalani kehidupan. Mantra ini mengandung nilai spiritual yang sangat dalam, yaitu mengajak manusia untuk selalu berpikir jernih, bertindak dengan benar, serta mendekatkan diri kepada Tuhan. Dengan memahami maknanya, seseorang tidak hanya mengucapkan mantra, tetapi juga menghayati dalam setiap aspek kehidupan. Lalu adapun manfaat dari Gayatri Sadana, yaitu Gayatri Sadana ini memberikan berbagai manfaat yang sangat penting bagi kehidupan manusia baik secara mental maupun spiritual. Beberapa manfaat utama dari praktik ini yaitu yang pertama, untuk menjernihkan pikiran, yaitu membantu menghilangkan rasa stres, kecemasan, dan pikiran negatif sehingga pikiran menjadi lebih tenang. Yang kedua yaitu meningkatkan konsentrasi, terutama bagi para pelajar dan individu yang membutuhkan fokus tinggi dalam belajar dan juga bekerja. Yang ketiga yaitu mendekatkan diri kepada Tuhan, sehingga nantinya seseorang memiliki hubungan spiritual yang lebih kuat dan merasa lebih damai. Lalu yang keempat yaitu mengembangkan kecerdasan spiritual, yaitu kemampuan memahami makna hidup dan mengambil keputusan dengan bijaksana. Lalu yang terakhir yaitu melatih pengendalian diri sehingga seseorang lebih sabar, tidak mudah marah, dan mampu untuk mengontrol emosi. Lalu selanjutnya yaitu pengertian kitab suci agama Hindu. Kitab suci agama Hindu disebut Weda atau Veda yang merupakan wahyu Tuhan yang diterima oleh para resi melalui meditasi dan pengetahuan spiritual yang mendalam. Weda menjadi sumber utama ajaran agama Hindu yang berisi berbagai petunjuk tentang kehidupan baik dalam aspek moral, spiritual, maupun sosial. Kitab suci ini berfungsi sebagai pedoman hidup bagi umat Hindu dalam menjalankan kehidupan yang benar dan sesuai dengan Dharma. Dengan memahami ajaran dalam Weda, seseorang dapat memiliki arah hidup yang jelas serta mampu membedakan antara yang benar dan juga yang salah. Selanjutnya yaitu Caturveda. Caturveda merupakan 4 bagian utama dalam kitab suci Hindu yang memiliki fungsi dan isi yang berbeda-beda, yaitu yang pertama yaitu Rigveda yang berisi himne atau pujian kepada Tuhan sebagai bentuk rasa syukur dan juga penghormatan. Yang kedua yaitu Yajurveda yang berisi tata cara pelaksanaan upacara keagamaan ataupun yajna. Lalu yang ketiga yaitu Samaveda yang berisi nyanyian suci yang digunakan dalam ritual keagamaan agama Hindu. Lalu yang terakhir yaitu Atharva Veda yang berisi doa-doa serta pengetahuan tentang kehidupan sehari-hari termasuk kesehatan dan juga kesejahteraan. Lalu adapun kitab Smriti atau turunan dari Weda. Selain Weda, terdapat kitab Smriti yang merupakan penjabaran atau penjelasan dari Weda agar lebih mudah untuk dipahami. Kitab Smriti terdiri dari beberapa bagian yaitu yang pertama, Upanishad yang berisi ajaran filsafat tentang Tuhan, jiwa, dan juga tujuan hidup dari manusia. Yang kedua yaitu Itihasa yang meliputi Ramayana dan Mahabharata dan berisi kisah-kisah yang mengandung nilai moral dan ajaran kehidupan.
Lalu selanjutnya yaitu Purana, yang berisi tentang cerita keagamaan dan sejarah para dewa serta tokoh suci. Dan lalu yang terakhir yaitu Dharma Sastra, yang berisi aturan dan norma kehidupan yang harus dijalankan oleh umat manusia. Lalu adapun fungsi dari kitab suci. Kitab suci memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan umat Hindu. Fungsi utama kitab suci adalah sebagai pedoman hidup dalam menentukan tindakan yang benar-benar sesuai dengan ajaran Dharma. Selain itu, kitab suci juga menjadi sumber nilai moral dan etika yang membimbing manusia dalam berperilaku baik terhadap sesama manusia. Kitab suci ini juga berfungsi sebagai paduan spiritual untuk membantu manusia untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, serta sebagai dasar dalam pelaksanaan yagna atau upacara keagamaan. Nah, dengan memahami dan mengamalkan ajaran kitab suci ini, seseorang dapat menjalani kehidupan dengan lebih terarah, harmonis, dan juga bermakna. Lalu adapun contoh kasus terkait Gayatri Sadana. Nah, salah satu contoh kasusnya yang sering terjadi adalah seseorang siswa yang membaca Gayatri Mantra setiap hari tetapi tidak memahami artinya. Nah, meskipun kebiasaan ini dapat memberikan ketenangan pikiran, namun manfaat spiritual yang diperoleh itu belum maksimal. Nah, hal ini dapat disebabkan karena praktik tersebut hanya dilakukan sebagai rutinitas tanpa pemahaman dan juga penghayatan. Agar Gayatri Sadana ini memberikan manfaat yang lebih besar, seseorang itu perlu memahami makna mantra serta menghayatinya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan demikian, praktik tersebut tidak hanya menjadi kebiasaan, tetapi juga menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran spiritual. Lalu adapun contoh kasus terkait kitab suci agama Hindu, yaitu contoh kasusnya adalah banyaknya generasi muda yang mulai jarang membaca kitab suci agama Hindu. Nah, hal ini pun akan berdampak pada menurunnya pemahaman terhadap ajaran agama, melemahnya nilai moral, serta hilangnya pedoman hidup. Nah, akibatnya generasi muda akan lebih mudah untuk terpengaruh oleh hal-hal negatif yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan upaya untuk meningkatkan minat membaca kitab suci seperti melalui media digital, pembelajaran yang menarik, serta pengaitan ajaran kitab suci dengan kehidupan sehari-hari. Nah, dengan cara ini, nilai-nilai dalam kitab suci tetap dapat dipahami dan diterapkan oleh generasi muda. Lalu yang terakhir yaitu kesimpulan. Gayatri Sadana dan kitab suci Hindu memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia, terutama dalam meningkatkan kesadaran spiritual. Gayatri Sadana ini membantu untuk menenangkan pikiran, meningkatkan konsentrasi, serta mendekatkan diri kepada Tuhan. Sementara itu, kitab suci memberikan pedoman hidup, nilai moral, serta panduan spiritual dalam menjalani kehidupan. Nah, dengan menggabungkan praktik Gayatri Sadana dan pemahaman kitab suci, seseorang dapat mencapai keseimbangan antara kehidupan duniawi dan juga spiritual. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk tidak hanya memahami ajaran tersebut, tetapi juga mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari agar dapat hidup dengan lebih bijaksana, tenang, dan juga bermakna. Nah, baik, sekianlah presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai Gayatri Sadana dan kitab suci agama Hindu. Saya memohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup dengan terima kasih dan Paramu Santi. Om Santi 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 Om.